Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Kloter 3 akan memaparkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu praktikum mata kuliah formulasi sediaan bahan alam dengan materi formulasi tablet bahan alam dengan granulasi basah dan evaluasinya. Praktikum ini dilakukan secara berkelompok dengan anggota kelompok yang pertama Fatlimah Winda, yang kedua Vina Anindita, yang ketiga Indah Agustianingsih, dan yang keempat Khairunisa. Tujuan praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi tablet dari ekstrak bahan alam dan kontrol kualitasnya. Yang pertama, kami akan memaparkan terlebih dahulu mengenai dasar teori. Tablet merupakan sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet dapat dibuat dalam berbagai ukuran, bentuk, dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan. Beberapa keuntungan sediaan tablet diantaranya sediaan lebih kompak, biaya pembuatan lebih murah, dosisnya tepat, mudah pengemasannya, sehingga penggunaannya lebih praktis jika dibanding dengan sediaan lain. Tablet dibuat dari bahan aktif dan bahan tambahan yang meliputi bahan pengisi, penghancur, pengikat, dan pelicin. Metode pembuatan sediaan tablet ada 3. Yang pertama, cetak langsung. Pencetakan bahan obat atau campuran bahan obat dan bahan pembantu tanpa proses awal. Keuntungan dari cetak langsung yaitu cocok untuk bahan obat yang peka lembab dan panas. Contoh bahan obatnya yang pertama amonium bromid dan heksamin. Yang kedua, granulasi kering. Obat dan bahan pembantu dicetak dengan massa yang tidak tentu, diayak, dan hasil ayakan atau granulat dicetak sesuai yang dikehendaki. Keuntungan dari granulasi kering yaitu cocok untuk bahan obat yang peka suhu atau tidak stabil dengan adanya air. Yang ketiga, granulasi basah. Memerlukan proses pencampuran, pengayakan, dan pengeringan. Sediaan tablet mengandung komponen eksipien atau bahan tambahan yang mempunyai fungsi tertentu. Eksipien dapat berupa bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, bahan pelicin, serta jika perlu, bahan pewarna, bahan perasa, dan bahan penyalut. Penggunaan eksipien di Indonesia umumnya masih banyak yang diimpor sekitar 95%. Eksipien yang umumnya digunakan bahan impor di mana harga produksi akan berpengaruh pada harga sediaan di pasaran yang relatif mahal. Berdasarkan pertimbangan fungsional dan harga, maka dimanfaatkan bahan alam Indonesia berupa berbagai eksipien dalam formulasi tablet. Ada beberapa alat yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ayakan, yang kedua disintegration tester, yang ketiga mesin tablet, yang keempat mixer, yang kelima mortir dan stamper, yang keenam stopwatch, yang ketujuh strong chop tester, yang kedelapan Ross Freebilator. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini antara lain ekstrak temulawak, etanol 70%, mucilago amilis 10%, cornstarch atau pati jagung, talkum, magnesium stearat, dan laktosa. Di sini kami akan mulai menjelaskan mengenai cara kerja pembuatan ekstrak. Yang pertama, memasukkan 1000 gram serbuk simplisia ke dalam wadah, kemudian direndam dengan pelarut etanol 70% sebanyak 1 liter. Perbandingan sampel dan pelarut 1:10. Lalu ditutup rapat dan disimpan pada suhu ruang. Kemudian dimaserasi selama 5 hari sambil sesekali diaduk. Dan disaring setelah 5 hari maserasi. Kemudian dimaserasi lagi dengan penambahan pelarut yang baru dan dilakukan perlakuan yang sama. Yang terakhir, seluruh filter digabungkan dan diuapkan sampai diperoleh ekstrak kental, kemudian dipekatkan dengan penguapan waterbath. Selanjutnya, cara kerja untuk pengeringan ekstrak.
Ditambahkan 260 gram amilo manihot ke dalam 130 gram ekstrak kental temulawak yang diperoleh, kemudian digerus sampai homogen. Selanjutnya diayak dengan ayakan mash nomor 40, lalu dikeringkan pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai masa kering. Berikutnya, cara kerja untuk pembuatan muncelago amili. Didapat dari 1,25 gram amilo manihot kering, disuspensikan dengan aquades, dipanaskan pada api kecil sambil diaduk-aduk hingga diperoleh massa yang transparan. Kemudian didinginkan dan dicek beratnya. Kekurangan berat dicukupkan dengan aquades panas dan kelebihan berat diuapkan kembali. Kemudian ditimbang lagi hingga diperoleh massa yang sesuai. Muncelago amili ini disebut sebagai massa 1. Selanjutnya, cara kerja untuk pembuatan tablet. Dimasukkan laktosa ke dalam lumbang atau mortis temper dan digerus. Kemudian ditambah bahan pengembang atau konsentrat, digerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan ekstrak temulawak, digerus hingga homogen dan disebut sebagai massa 2. Selanjutnya, ditambahkan massa 1 sedikit demi sedikit ke dalam massa 2 sambil digerus hingga diperoleh massa yang kompak. Massa diayak dengan ayakan mash nomor 12, lalu dicatat berat granul basah. Setelah diayak, massa dikeringkan di lemari pengering pada suhu 40-60 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengeringan, massa diayak lagi dengan ayakan mash nomor 14. Kemudian ditambah Mg stearat, talkum, dan pengembang luar, diaduk sampai homogen. Kemudian dilakukan uji preformulasi dan dicetak menjadi tablet dengan diameter 13 mm. Cara kerja berikutnya yaitu uji preformulasi. Yang pertama ada sudut diam. Dituang tiap formulasi dengan pelan-pelan lewat corong. Sementara bagian bawah corong ditutup, kemudian penutup dibuka dan granul dibiarkan mengalir keluar. Diukur tinggi dan jari-jari kerucut yang terbentuk, kemudian ditentukan sudut diamnya. Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 derajat sampai 40 derajat. Kemudian yang kedua ada penetapan waktu alir granul. Granul yang akan dicetak dimasukkan ke dalam corong alir, lalu dialirkan hingga seluruh granul mengalir. Waktu alir ditentukan hingga seluruh formula mengalir keluar. Syarat waktu alir yang baik adalah kurang dari 10 detik. Yang ketiga ada uji penetapan indeks tab. Granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan diukur volume awalnya yang disebut sebagai V1. Lalu dihentakkan sebanyak 20 kali sehingga volume akhirnya atau disebut V2 konstan. Selanjutnya, cara kerja untuk uji evaluasi tablet. Yang pertama, ada keseragaman bobot. Ditimbang 20 tablet, dihitung bobot rata-rata tiap tablet, lalu ditimbang tablet satu persatu. Dan dihitung deviasi tablet seperti pada layar, kemudian dicocokkan pada tabel persyaratan keseragaman bobot. Yang kedua, ada kekerasan tablet. Sebuah tablet diletakkan antara anvil dan punch tegak lurus, lalu tablet dijepit dengan cara memutar skrup pemutar sampai lampu stop menyala. Kemudian knop ditekan dan dicatat angka yang ditunjukkan jarum penunjuk skala pada saat tablet pecah. Yang ketiga yaitu uji friabilitas menggunakan alat Rose Friabilator. Ditimbang 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu sebagai bobot A, dimasukkan ke dalam alat dan diputar selama 4 menit. Kemudian tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali dicatat sebagai bobot B. Yang keempat ada uji waktu hancur menggunakan alat disintegrator tester. Satu tablet dimasukkan ke dalam masing-masing tabung dari keranjang, kemudian dimasukkan satu cakram pada tiap tabung dan dijalankan. Dan sebagai media digunakan air suling dengan suhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius. Kemudian pada akhir batas waktu dinyatakan sebagai waktu hancur tablet, yaitu waktu di mana semua bagian tablet telah melewati kawat kasa. Poin berikutnya yaitu data dan hasil. Yang pertama, data dan hasil mengenai perhitungan. Untuk bobot per tablet yaitu 625 mg atau 0,625 gram. Untuk bobot seluruh tablet didapatkan dari bobot per tablet dikali jumlah tablet
yaitu 31,25 gram untuk bobot seluruh tablet. Kemudian untuk formula dan perhitungan bahan, digunakan sebanyak 6 bahan untuk formula pembuatan sediaan tablet. Untuk perhitungan bahannya yaitu yang pertama ada ekstrak temulawak 0,1 gram dikali 50 tablet, didapatkan 5 gram untuk pengambilan ekstrak temulawak. Yang kedua ada konstrat 5%, yaitu bobot seluruh tablet dikali persen bahan, didapatkan hasil 1,5625 gram untuk pengambilan konstrat. Yang ketiga ada mucilago amili, didapatkan dengan pembuatan 5 gram amilomanihot dalam 50 ml aquades, digunakan secukupnya. Yang keempat ada talkum 1%, didapatkan dari bobot seluruh tablet dikali persen bahan, yaitu 0,3125 gram untuk pengambilan talkum. Yang kelima ada mg stearat 1%, didapatkan dari bobot seluruh tablet dikali persen bahan, didapatkan 0,3125 gram untuk pengambilan mg stearat. Yang terakhir yaitu laktosa, didapatkan sebanyak 7,8125 gram. Selanjutnya pada hasil granul terdapat berat granul basah yaitu 18,6013 gram dan berat granul kering yaitu 17,4307 gram. Pada evaluasi granul atau preformulasi dengan sudut diam granul pada rumus 2H/D yaitu 38,66 derajat. Pada sudut diam ini dalam kategori baik karena sudut diam yang baik adalah antara 20-40 derajat. Penetapan waktu alir yang didapat yaitu 1,28 detik. Waktu alir yang didapat yaitu baik karena syarat yaitu kurang dari 10 detik. Penetapan indeks tab dengan rumus V1 kurang V2 bagi V1 kali 100% menghasilkan 12,9%. Indeks tab yang didapat yaitu baik karena syarat indeks tab yaitu kurang dari 20%. Pada hasil tablet yang didapatkan pada warna yaitu coklat kekuningan, aroma khas temulawak dan bentuk tablet kempa. Pada evaluasi tablet, keseragaman bobot yang didapat yaitu memenuhi syarat karena tidak ada satu tablet pun yang hasil deviasinya lebih dari 5%. Rumus deviasi yaitu bobot tablet dikurangi bobot tablet rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100%. Untuk hasil bobot per tablet dan deviasi per tablet dapat dilihat pada slide berikut. Dapat dilihat bahwa tidak ada nilai deviasi yang melebihi dari persyaratan keseragaman bobot. Untuk kekerasan tablet dengan konversi 1 Newton yaitu 0,102 kg gaya, dengan hasil seperti berikut. Pada kekerasan tablet ini tidak memenuhi syarat, di mana syarat kekerasan tablet yaitu 4-8 kg. Hasil friabilitas atau kerapuhan tablet tidak kehilangan bobot saat terjadi gesekan, maka uji kerapuhan dapat dikatakan baik pada bobot awal yaitu 13,2627 gram dan bobot akhir 13,2627 gram. Untuk hasil waktu hancur tablet, waktu hancur keseluruhan tablet pada menit ke-14 dapat dikatakan baik karena tidak lebih dari syarat waktu yang ditentukan. Selanjutnya pada pembahasan. Praktikum kali ini dilakukan pembuatan sediaan tablet dengan granulasi basah dan evaluasinya. Praktikum ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi tablet dari ekstrak bahan alam dan kontrol kualitasnya. Bahan utama yang digunakan yaitu ekstrak rimpang temulawak sebagai zat aktif dari sediaan tablet yang akan dibuat. Pertama, dilakukan ekstraksi pada simplisia bahan alam rimpang temulawak yang digunakan sebagai bahan aktif dari sediaan tablet yang akan dibuat. Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari suatu bagian tanaman obat. Jenis ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi, dengan merendam simplisia menggunakan etanol 70% selama 5 hari sambil aduk dan ditambah pelarut kembali, didiamkan selama 5 hari lagi. Kemudian dipanaskan atau diuapkan filtrat hingga terbentuk ekstrak kental. Pada umumnya, komposisi tablet terdiri dari zat berkhasiat, bahan pengisi, dan pengikat atau perekat, bahan pengembang, dan bahan pelicin. Kadang-kadang dapat ditambahkan bahan pewangi atau flavoring agent
bahan pewarna atau coloring agent, dan bahan-bahan lainnya. Bahan pengisi digunakan agar tablet memiliki ukuran dan massa yang dibutuhkan. Selain itu, pengisi dapat juga ditambahkan untuk memperbaiki daya kohesi. Contoh bahan-bahan pengisi yaitu laktosa, amilum, manitol, sorbitol, alfisel, kalsium sulfat dihidrat, kalsium karbonat. Pada praktikum pembuatan tablet digunakan laktosa sebagai bahan pengisi tablet. Bahan pengikat digunakan dengan tujuan agar tablet tidak pecah atau retak dan dapat merekat. Untuk memberikan kekompakan dan daya tahan tablet, juga untuk menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam butir granulat. Pengikat yang umum digunakan yaitu amilum, gelatin, glukosa, natrium alginat, NaCNC, PVP, dan vegum. Pada praktikum pembuatan tablet digunakan mucilago amilum yang dibuat dari amilum manihot dilarutkan dalam aqueous dan dipanaskan sebagai bahan pengikat. Bahan pelicin ditambahkan untuk meningkatkan daya alir granul pada corong pengisi, mencegah melekatnya massa pada punch dan mengurangi pergeseran antara butir-butir granul dan mempermudah pengeluaran tablet dari Bahan pelicin yaitu metalik stearat, talc, asam stearat, senyawa lilin dengan titik lebur tinggi, amilomidis. Pada praktikum pembuatan tablet digunakan Mg stearat dan talc sebagai bahan pelicin. Penghancur atau desintegran merupakan eksipien yang berfungsi untuk memfasilitasi hancurnya tablet ketika terjadi kontak dalam saluran cerna. Desintegran bekerja dengan menarik air ke dalam tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian kecil. Pada dasarnya, bahan eksipien berasal dari pati dan selulosa, seperti pati jagung atau amilum, mikrokristalin, selulosa, dan lain-lain. Pada praktikum digunakan cornstarch sebagai bahan penghancur. Pembuatan tablet yaitu dicampur bahan pengisi dengan laktosa sebanyak 7,8125 gram, cornstarch sebanyak 1,5625 gram, ekstrak temulawak sebanyak 5 gram, digerus hingga homogen di dalam mortir. Kemudian ditambahkan bahan pengikat yaitu mucilago amili sebanyak 5 ml. Diaduk hingga homogen atau hingga massa kompak. Selanjutnya diayak menggunakan ayakan nomor 12 dan ditimbang bobot granul, dihasilkan massa granul basah 18,6013 gram. Dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 40-60 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Tujuan pengeringan yaitu mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Dengan demikian, bahan yang dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan yang lama. Setelah proses pengeringan granul diayak menggunakan ayakan nomor 14 dan ditimbang bobot granul, dihasilkan massa granul kering 17,4307 gram. Tujuan pengayakan pada granul agar dapat dipisahkan antara partikel lolos ayakan dan yang tertinggal di ayakan. Ukuran butiran tertentu yang masih bisa dilintasi ayakan dinyatakan sebagai butiran batas. Proses pemisahan didasari atas perbedaan ukuran partikel di dalam campuran tersebut. Penyusutan massa granul akibat proses pengeringan yakni sebanyak 1,1706 gram. Selanjutnya, dilakukan uji preformulasi atau uji evaluasi granul yang terdiri dari waktu alir, sudut diam, dan indeks tab. Uji preformulasi dilakukan setelah granul selesai pada proses pengeringan dan diayak dengan ayakan nomor 14. Uji preformulasi terdiri dari waktu alir, sudut diam, dan indeks tab. Sudut diam adalah sudut yang terbentuk antara permukaan tumpukan granul dengan bidang horizontal. Cara pengukurannya yaitu granul dituang perlahan-lahan pada corong alir sampai didapat tumpukan granul yang berbentuk kerucut. Kemudian diukur diameter dan tinggi kerucut.
Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 derajat sampai 40 derajat. Uji sudut diam didapatkan tinggi granul 2 cm dan diameter 5 cm. Maka sudut diam granul adalah 38,66 derajat, yang berarti granul dapat mengalir bebas dengan baik. Waktu alir merupakan waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sejumlah granul pada alat yang dipakai, yaitu corong alir. Syarat waktu alir yang baik adalah kurang dari 10 detik. Hasil uji waktu alir yang kami lakukan yaitu 1,28 detik, yang berarti memenuhi persyaratan waktu alir granul yang baik karena kurang dari 10 detik. Indeks tab adalah penurunan volume granul karena mengisi ruang antara granul sehingga lebih mampat dan rapat. Digunakan alat yaitu gelas ukur 100 ml dan dilakukan pengetapan sebanyak 20 kali. Dicatat volume sebelum pengetapan dan volume sesudah pengetapan. Syarat indeks tab yaitu kurang dari sama dengan 20%. Hasil uji indeks tab tablet yaitu 12,9%, yang mana memenuhi syarat karena kurang dari sama dengan 20%. Setelah itu, granul ditambahkan dengan bahan pelicin yaitu Mg stearat dan talc dengan masing-masing bahan sebanyak 0,3125 gram dan digerus hingga homogen. Kemudian ditimbang massa per tablet yaitu 0,625 gram hingga habis. Terakhir, dilakukan pengepaan menggunakan alat pencetak tablet. Dihasilkan 20 tablet dari bahan aktif ekstrak temulawak sebanyak 5 gram. Kemudian dilakukan uji evaluasi tablet. Tablet yang telah dilakukan pengempaan dan dihasilkan sebanyak 20 tablet diuji evaluasinya, yaitu uji keseragaman bobot, uji kekerasan tablet, uji friabilitas, dan uji waktu hancur. Namun, pada praktikum ini karena tablet belum jadi, maka dilakukan uji evaluasi tablet menggunakan tablet antangin. Keseragaman bobot. Pengisian die atau ruang cetak menentukan berat tiap tablet yang tercetak. Penyimpangan yang kecil dari setiap tablet tidak dapat dihindari, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dimuat dalam Farmakope Indonesia. Untuk itu dilakukan evaluasi keseragaman bobot dari tablet yang telah tercetak. Hasil uji keseragaman bobot yaitu untuk bobot seluruh tablet, yakni 20 tablet adalah 13,2736 gram dan rata-rata yang didapatkan 0,66368 gram. Dan setelah dihitung deviasi seluruh tablet maupun deviasi per tablet, tidak ada hasil yang menyimpang dari persyaratan yang ditentukan, yakni tidak lebih dari 5%. Kekerasan tablet sebagai uji kekuatan tablet secara keseluruhan dengan memberi tekanan terhadap tablet. Menggunakan alat hardness tester dan didapatkan rata-rata kekerasan tablet yaitu 1,868 kg, yang mana tidak memenuhi syarat karena syarat kekerasan tablet yakni 4-8 kg. Selanjutnya, friabilitas atau kerapuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan
permukaan tablet terhadap gesekan dan berhubungan dengan kehilangan bobot. Syarat maksimal adalah 0,8%. Uji menggunakan alat Roche Fibrillator dan didapatkan bobot yang sama antara bobot awal dan bobot akhir, yaitu 13,2627 gram, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet tidak mengalami hilangnya bobot setelah diuji. Waktu hancur, waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai. Menggunakan alat desintegrator tester dengan 6 tablet selama 15 menit. Didapatkan hasil bahwa tablet hancur keseluruhan pada menit ke-14, sehingga waktu hancur tablet tidak melebihi syarat. Keuntungan metode granulasi basah yaitu meningkatkan kohesivitas dan kompaktibilitas dari serbuk, sehingga diharapkan tablet yang dibuat dengan mengempas sejumlah granul pada tekanan kompresi tertentu akan terbentuk suatu massa yang kompak, mempunyai penampilan cukup keras dan tidak rapuh. Untuk obat dengan kompaktibilitas rendah dalam takaran tinggi dibuat dengan metode ini tidak perlu bahan penolong yang menyebabkan bobot tablet lebih besar. Metode granulasi basah mencegah terjadinya segregasi komponen penyusutan tablet yang homogen selama proses pencampuran. Untuk zat aktif bersifat hidrofob, maka granulasi basah dapat memperbaiki kecepatan pelarutan obat. Menurut Banker dan Anderson tahun 1994, tablet yang dinyatakan baik harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan atau daya tahan terhadap pengaruh mekanis selama proses produksi, pengemasan, serta distribusi. Kedua, bebas dari kerusakan seperti pecah pada permukaan atau pada sisi-sisi tablet. Ketiga, dapat menjamin kestabilan fisik maupun kimia dari zat berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Keempat, dapat membebaskan zat berkhasiat dengan baik sehingga memberikan efek pengobatan seperti yang dikehendaki. Tablet merupakan jenis sediaan yang banyak digunakan sampai sekarang karena memberikan dosis yang tepat pada pemakaiannya, mudah pemakaiannya, mudah pengemasannya, serta stabilitas kimia dan aktivitas fisiologis dari bahan-bahan obat cukup baik. Kesimpulan, pada praktikum kali ini didapatkan kesimpulan bahwa formulasi tablet yang digunakan yaitu ekstrak temulawak sebagai bahan utama pembuatan tablet, mucilago amilis sebagai bahan pengikat, konstrat sebagai bahan penghancur, talkum dan M-gestearat sebagai bahan pelicin, dan laktosa sebagai bahan pengisi. Kontrol kualitas dalam praktikum ini meliputi uji evaluasi yaitu keseragaman bobot yang kami lakukan telah memenuhi syarat dari harga yang ditetapkan. Uji kekerasan tablet yang kami lakukan tidak memenuhi syarat karena syarat kekerasan berkisar 4-8 kg. Karena kelompok kami mendapatkan rata-rata kekerasan tablet yaitu 1,868 kg. Selanjutnya, friabilitas dikatakan baik karena tablet yang kami buat tidak kehilangan bobot saat terjadi gesekan. Yang terakhir, waktu hancur tablet pada tablet yang kami uji telah memenuhi syarat di mana selama 14 menit seluruh tablet telah hancur dan melewati kasa pada tabung. Daftar pustaka. Pada pengerjaan laporan,
kami menggunakan beberapa daftar pustaka yang terlampir pada slide ini. Dan ini merupakan daftar pustaka selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok B Kloter 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.